入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升。你图什么？切，软柿子，随便你。嘿，还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang Yumo dipaksa panik oleh Han Fei dan terluka parah. Tetesan darah yang memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dengan aneh. Darah membungkus Yumo berubah menjadi seberkas cahaya darah dengan kecepatan kilat dan melarikan diri jauh ke kejauhan. Li Rong tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah itu dengan ekspresi muram. Giginya terkatup keras, hatinya diam-diam dipenuhi kebencian. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak menyangka Shirley benar-benar akan menggunakan jurus seperti itu. Meskipun jurus ini menghabiskan banyak energi, jurus ini sempurna untuk melarikan diri. Karena ini adalah kekuatan magis milik Dewa Iblis Besar. Tampaknya dia memiliki keberuntungan yang cukup baik. Ketika memurnikan darah emas Dewa Iblis Besar yang dia peroleh secara tidak sengaja, dan dia mempelajari beberapa misteri Dewa Iblis Besar darinya. Namun ketika semua orang mengira Shirley telah berhasil melarikan diri, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba mekar puluhan mil jauhnya. Di langit, rantai emas diayunkan oleh tangan tak kasat mata, dan terdengar suara gemericik. Rantai emas itu panjangnya tak terhingga seperti sungai emas yang membelah langit, memancarkan atribut yang paling murni. Ketika aura menyebar di sini, semua anggota klan iblis kuno mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Rantai ajaib? Seru Yangke. Sekilas dia mengenali bahwa harta rahasia berbentuk rantai ini persis seperti yang dia peroleh dari aliran naga yang terperangkap di pavilion Lingzhou. Dengan menggunakan rantai ajaib ini, Yangke membunuh jiwa terbelah dari Jenderal Iblis Menji dan membunuh Raja Jahat yang baik dari Tanah Jahat Changyun. Setelah tiba di benua Tongsuan dan memasuki sekte Tianxiu, Yangke mengembalikan rantai ajaib itu ke pemilik aslinya. Sekarang seharusnya ada di tangan Chu Lingxiu. Penyihir, menurut Anda, ras manusia saya tidak punya siapa-siapa. Apakah ini tempat di mana Anda bisa datang dan pergi begitu Anda mengatakannya? Teriakan pelan seperti bel yang keras tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Tampaknya ada kekuatan sihir yang tak terbatas dalam suara itu, yang memekakkan telinga dan meresahkan. Setiap orang yang mendengar suara ini, darah mendidih dan wajahnya memerah. Di saat yang sama, saat suara itu berbunyi, rantai sihir itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan melesat menuju tempat tertentu di angkasa, seperti cambuk yang panjang. Sesaat kemudian, teriakan Shirley terdengar di telinga semua orang, dan ada banyak darah merah cerah yang tersebar di udara. Kemudian sosok malu Shirley samar-samar muncul dan dia melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat. Ekspresi Yangke menjadi aneh. Dia merasa bahwa pemilik suara itu sepertinya adalah pendiri sekte Tianxiu, Chu Lingxiu. Tuanku! Li Rong segera datang ke sisi Yangke. Wajahnya yang cantik serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Orang ini sangat kuat dan harta rahasianya tampaknya mampu menahan orang-orang dari klan iblis saya jika sesuatu terjadi setelah beberapa saat. Tuanku, saya ingin menjauhkan diri dari hubungan dengan klan saya dan menghindari masalah ini. Saya akan memimpin klan saya bersembunyi di pegunungan bersalju untuk sementara waktu. Yangke meliriknya dan tertawa terbahak-bahak. Tidak, saya akan menangani masalah ini. Li Rong memandangnya dengan heran, tapi dia sangat patuh dan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Apakah Shirley tiba-tiba pergi setelah memperhatikan aura orang itu? Yangke berpikir serius. Mungkin. Li Rong mengangguk. Dia tidak bisa mengalahkan saya sendirian. Jika ada yang lain, dia tidak akan bisa pergi bahkan jika dia mau. Tidak heran. Yangke merasa lega. Pantas saja dia bertarung seimbang dengan Li Rong ketika dia tiba-tiba menggunakan kekuatan magis yang aneh dan segera meninggalkan tempat itu. Wanita ini memiliki indera penciuman yang sangat sensitif
Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar Anda berbicara tentang teknik darah. Tahukah Anda metode yang digunakannya? Yangke bertanya dengan cemberut. Jika saya membacanya dan benar, itu pasti kekuatan magis dari Dewa Iblis besar. Lirong mengangguk dan lembut. Tuanku, tidak perlu cemburu. Anda secara alami akan memahaminya ketika darah emas Dewa Iblis di tubuh Anda cukup tebal. Saya tidak cemburu, saya hanya bertanya dengan santai. Yangke terkekeh, karena kekuatan magis iblis, Yangke memurnikan setetes darah emas iblis, dan memperoleh kekuatan magis mengalih perhatian. Itu masih dipupuk hingga suatu hari nanti dapat memberikan efeknya. Tanpa diduga, Shirley juga menyadari kekuatan magis yang dimiliki oleh Dewa Iblis besar. Sekarang Shirley melarikan diri dan Zhang O dan Guan Chao dan yang lainnya tidak berani melawan lagi. Mereka semua berkumpul dan memandang Han Fei dan orang lain yang mengelilingi mereka dengan ekspresi rumit. Kali ini mereka mengikuti Shirley ke pegunungan tak berujung yang tertutup salju. Mereka mengira telah menemukan pendukung yang hebat dan tidak perlu lagi takut akan balas dendam dari Tanah Suci 9 Surga di masa depan. Tetapi mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang mencapai titik ini. Terakhir kali mereka bergabung untuk menyerang Tanah Suci 9 Surga. Yangke mempekerjakan Tuan Agung Klan Monster sebagai pembantunya dan menghajar mereka hingga jatuh. Kali ini orang ini bahkan lebih keterlaluan. Dia tidak tahu di mana dia menemukan iblis-iblis ini. Bahkan para jenderal iblis pun dipukuli. Pada saat ini, Zhang O, Zhou Guan, dan yang lainnya tidak bisa tidak mengagumi Wu Ji. Sampai batas tertentu, Wu Ji memang berpandangan jauh ke depan yang tidak dapat mereka bandingkan. Meskipun dia ketakutan di dalam hatinya, Zhang O tetap menjaga ekspresinya tidak berubah dan berteriak. Kami, ras manusia yang kuat, akan segera datang ke sini. Jika kalian ras iblis tidak melarikan diri, berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Cahaya kemasan dan raungan agung yang melukai Shirley barusan membuat Zhang O dan yang lainnya melihat harapan. Dan diam-diam merasa bahwa selama master ini tiba di sini, mereka akan aman dan sehat. Benar? Zhou Guan juga setuju. Semuanya, kami tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Kami hanya ditipu oleh pelayan murahan Shirley itu. Jadi kami tidak bisa tidak pantas untuk terikat. Orang-orang dari klan iblis kuno tidak menjawab dan hanya mengalihkan pandangan mereka ke Yangke. Zhang O dan yang lainnya segera menyadari bahwa dialah orang yang dapat menentukan hidup dan mati dirinya sendiri. Ketika mereka memikirkan rasa malu dengan Tanah Suci 9 Surga 2 atau 3 tahun lalu, dan pengejaran Yangke begitu lama, jantung mereka berdebar kencang dengan keras saat mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan. Melihat Yangke dengan waspada, karena mereka takut kata bunuh akan keluar dari mulut anak ini. Untungnya, ras manusia kuat yang baru saja melukai Shirley dari jarak puluhan mil juga bergegas dengan cepat. Setelah menyadari jumlah orang yang datang, Zhang O dan yang lainnya tampak bahagia dan segera menjadi bersemangat menjadi tidak bermoral. Karena mereka menemukan bahwa tidak hanya satu orang yang datang, tetapi 5 orang. Salah satu dari mereka masuki orang suci tingkat ketiga, dan keempatnya masuki orang suci tingkat pertama. Mereka bersinar dalam kilat dan batu api tidak jauh dari semua orang, merutkan kening dan melihat ke sini. Pemimpinnya adalah orang berambut putih dengan roh abadi. Meskipun dia tidak dikenal, dia adalah salah satu dari sedikit orang kuat di dunia. Aura dari 4 orang lainnya juga cukup kuat di alam suci selama beberapa tahun. Sekarang, 5 master alam suci yang datang ke sini, 4 pria dan 1 wanita, hanya melihat pemandangan itu dan kemudian semua mengalihkan perhatian mereka ke Yangke. Semua menunjukkan ekspresi bingung. Wanita itu bahkan menatap Yangke dengan tenang, menggigit giginya dengan ringan dan menggeliat mulutnya beberapa kali. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi melihat bentuk mulutnya, dia sepertinya sedang mengumpat. Kedatangan kelima orang itu meningkatkan kepercayaan diri Zhang O. Dia mengepakkan tinjunya dan berkata dengan keras. Bolehkah saya bertanya, saya memanggil Anda apa dan memiliki kekuatan mana?
Orang tua di kepala meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, Sekte Tianxiu, Culingsio. Culingsio? Yang O tampak senang ketika mendengar ini dan berkata dengan keras, Ternyata itu saudara Chu. Saya kasar sekali. Saya sudah lama mendengar tentang nama saudara Chu. Dan hari ini saya melihatnya, bahwa Anda memang pantas mendapatkannya. Bahkan jenderal jahat Shirley pun melarikan diri. Siapa Anda? Culingsio memandang klan iblis kuno, lalu ke Zhang O dan yang lainnya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Sepertinya tidak berpengaruh oleh pujian itu. Zhang O dan Zhou Guan segera melaporkan nama mereka. Istana Posuan, Istana Jiwa Perang. Culingsio merenung sejenak dan berkata dengan menarik, Apa yang kalian berdua lakukan yang berada ratusan ribu mil jauhnya di sini? Melihat bahwa dia tampak sedikit menyalahkan, Zhang O tiba-tiba merasakan sebuah pemikiran. Meskipun tempat ini tidak dekat dengan Sekte Tianxiu, ini dapat dianggap sebagai wilayah dekat Sekte Tianxiu. Ketika orang luar seperti mereka lewat di sini, mereka harus memberitahu pemilik tempat ini dan membayar banyak uang untuk mengundang orang-orang terdekat. Dua pasukan, Gu Yue Dongtian dan Ras Womon, datang membantu, karena tidak ada orang kuat di antara kedua kekuatan ini. Zhang O dan Zhou Guan tidak khawatir dengan masalah apa yang akan mereka timbulkan. Jadi dia segera menjelaskan, Kami datang ke sini mengikuti petunjuk dari pria yang membawa peti mati. Tetapi kami tidak menyangka banyak orang dari klan iblis tiba-tiba muncul di sini. Tampaknya Jenderal Iblis Shirley melakukan sesuatu yang memalukan di sini secara tidak sengaja. Jika saudara Chu belum tiba tepat waktu, kita mungkin tidak bisa lolos dari serangan mematikan itu. Zhang O mengucapkan kata-kata ini dengan rasa takut yang masih ada di wajahnya, seolah-olah itu benar. Dan Guanzhou juga segera menyetujuinya. Lirong mencibir lembut, matanya yang indah penuh dan kejahatan. Membingungkan benar dan salah, orang-orang ini sungguh kuat. Apakah Anda ingin mereka tutup mulut selamanya? Yang perlahan menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini tidak diucapkan dan pelan. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Zhang O, dia tiba-tiba berubah warna dan berteriak. Penyihir, di depan orang kuat tertinggi ras manusia saya, apakah Anda masih berani menjadi segitu sombong? Anda akan ditangkap dengan patuh dan Anda tidak bisa menghindarinya. Saat ini Zhang O benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelum Culingsio tiba di sini, dia dan Zhou Guan sedang berbicara satu sama lain dan terus berbicara tentang apakah lebih baik musuh didamaikan atau tidak diakhiri. Namun begitu Culingsio tiba, sikap mereka segera berubah. Dan ini membuat Lirong memandang mereka dengan jijik. Saudara Chu, Zhang O memandang Culingsio lagi. Pencuri iblis ini pasti orang-orang yang ditanam Shirley di wilayah manusia saya. Saudara Chu tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Bunuh saja mereka semua, dan ini dua manusia pengkhianat berada di pihak yang sama dengan mereka. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Yang Ke dan Wu Ji. Benarkah? Culingsio meliriknya dengan ringan, lalu menatap Yang Ke dan menghela nafas sedikit. Dia tidak tahu mengapa muridnya terlibat dalam masalah seperti itu dan menilai dari penampilannya, dia sepertinya memiliki hubungan dekat dengan iblis-iblis itu. Anak ini. Culingsio menggelengkan kepalanya diam-diam dengan emosi campur aduk. Tuanku, jika orang tua ini benar-benar mengambil tindakan nanti, Anda dan Han Fei akan mundur dulu, dan dia akan melindungi Anda. Lirong berbisik di telinga Yang Ke, diam-diam berjaga-jaga. Jelas Culingsio memberikan banyak tekanan padanya. Sebagai pria kuat yang telah masuki tingkat kesucian ketiga, dia memang makhluk terbaik di dunia. Dan yang paling ditakuti Lirong adalah harta rahasia berbentuk rantai yang baru saja melukai Shirley. Aura murni yang dikaitkan dengan yang semacam itu cukup dapat menahan energi iblis di tubuhnya. Apalagi jika digunakan oleh master seperti dia, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Setelah berbicara sebentar, Lirong memperkirakan butuh 1 atau 2 bulan sampai Shirley pulih sepenuhnya. Leluhur? Yang Ke mengangkat alisnya dan tertawa karena terkejut.
Dia tidak menanggapi Li Rong, melainkan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Chuling Xiu. Murid telah bertemu dengan leluhur. Guru? Li Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Matanya yang indah sedikit gemetar, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Yang Ke memiliki hubungan seperti itu dengan manusia yang kuat ini. Zhang Ao dan Zhou Guan juga tampak terkejut dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa mereka memang telah menanyakan informasi ini sebelumnya, bahwa Yang Ke berasal dari sekte Tianxiu. Tapi dia sangat bersemangat sekarang, sehingga dia melupakannya untuk sementara waktu. Kemarilah, bajingan kecil. Fei Yu yang berdiri di belakang Chuling Xiu berteriak. Saya datang. Yang Ke tampak tak berdaya dan berjalan ke sana dengan cepat. Ketika dia berada di depan beberapa orang, Yang Ke tersenyum datar dan tampak malu. Di sisi lain, klan iblis kuno, Zhang Ao, Zhou Guan, dan yang lainnya semua melihat ke sini dengan mata aneh dan mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya-tanya apa yang akan mereka katakan. Tanpa diduga, Chuling Xiu hanya melambaikan tangannya dan memblokir penyelidikan semua orang, mengubah area itu menjadi area terlarang yang tidak dapat ditembus. Mengapa Patriark dan keempat paman ada di sini? Wajah Yang Ke berkedut dan dia memandang orang-orang depannya dengan gelisah. Chang Yan berkata dengan suara yang dalam. Ketika penyihir itu tiba di sini, Patriark sudah merasakannya, tapi dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Jadi dia telah mengamati secara rahasia sampai pertempuran pecah hari ini. Dia mengambil keuntungan penyihir itu untuk melarikan diri, tapi memberinya pukulan keras. Tapi sayangnya, dia masih bisa melarikan diri. Jadi begitu. Yang Ke tiba-tiba sadar. Meskipun Chuling Xiu telah mengasingkan diri di rumah rahasia itu sepanjang tahun, kehadiran orang kuat seperti Shirley dalam radius 1000 mil masih tidak bisa disembunyikan dari persepsinya. Dalam sekejap, Yang Ke memiliki pemahaman yang jelas dan mendalam tentang kekuatan tirani Chuling Xiu. Di masa lalu, dia menebak-nebak jenis kultivasi apa yang dimiliki Patriark ini. Sekarang tampaknya tidak ada keraguan bahwa dia telah masuki alam suci tingkat ketiga. Lagi pula, dia telah membunuh seorang jenderal iblis saat itu. Anda bocah nakal, bukankah Anda mendiskusikan jalan menuju alkimia dengan Tuan Du di kota Boulder? Mengapa Anda datang ke sini? Fei Yu marah dan lucu. Terakhir kali Mina pergi ke sekte Tianxiu untuk mengajarinya Yang Ke. Dan Yang Ke mengatakan bahwa dia akan tinggal di kota batu untuk sementara waktu. Sehingga pamannya tidak perlu khawatir. Dan Fei Yu mempercayainya dan tidak pergi ke kota batu untuk mencarinya. Tapi dia tidak menyangka, dia tidak ingin bertemu dengannya di sini. Ceritanya panjang, saya harus mulai dari mana? Yang Ke berkata dengan suara yang dalam. Beritahu kami semua yang bisa Anda ceritakan, dan saya tidak akan memaksa Anda untuk memberitahu kami apa yang tidak bisa Anda ceritakan. Saya juga sangat penasaran. Saat ini, Chuling Xiu memandang Yang Ke sambil tersenyum. Wajahnya menyenangkan dan dia sepertinya tidak ada masalah, karena Yang Ke terlalu dekat dengan klan iblis kuno. Yang Ke meliriknya lalu ke empat paman dan menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan tatapan mencari. Mengangguk sedikit, Yang Ke berkata, murid itu berkata, Patriark dan paman tidak boleh terlalu terkejut. Hei, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengejutkan kami? Fei Yu mengerutkan bibirnya. Kita harus mulai membicarakannya tidak lama setelah saya datang ke benua Tongsuan ini. Yang Ke berpikir sejenak dan menceritakan apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan pria pembawa peti mati di kota api. Dan dia dibawa oleh pria pembawa peti mati. Dia berjalan pergi dan terperangkap di dunia kecil yang misterius. Sehingga Chuling Xiu dan beberapa paman semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Adapun tubuh emas Dewa Iblis yang bangga, Yang Ke tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah membuat mereka tunduk padanya dengan syarat menyelamatkan klan iblis kuno. Meskipun ada beberapa celah dalam perkataannya dan ada banyak hal yang tidak jelas, Chuling Xiu dan pamannya tidak bertanya lagi dan hanya mendengarkan dengan tenang. Setelah memahami mengapa iblis-iblis itu dekat dengan Yang Ke, Chuling Xiu berpikir, jadi mereka sepenuhnya patuh pada Anda? Ya leluhur.
Jawab Yang Ke dengan serius. Tidak akan ada perlawanan? Chuling Xiu menegaskan. Tidak. Yang Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Chuling Xiu menatapnya dalam-dalam seolah-olah dia ingin melihat kedalaman jiwanya. Setelah beberapa saat dia menoleh ke belakang dan mengangguk ringan. Itu bagus. Meskipun Anda belum tua, Anda sangat tenang. Dan mereka tidak boleh melakukan apapun seperti ini. Jika ada sesuatu yang merugikan ras manusia, karena mereka menerima perintah dari Anda, mereka dapat menganggapnya sebagai kekuatan di tangan Anda. Tapi ingat, kekuatan adalah pedang bermata dua. Jika Anda tidak menggunakannya dengan baik, Anda mungkin melukai diri Anda sendiri. Yang Ke berpikir dan mengangguk dengan serius. Murid telah memperhatikannya. Dan Anda harus siap mental untuk dibenci dan diincar oleh banyak orang. Jika Anda tidak memiliki kesadaran ini, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada mereka. Begitu Anda menerimanya, jalan di masa depan mungkin penuh duri, dan Anda akan dikenali oleh banyak orang. Siapapun yang tidak Anda kenal dianggap sebagai musuh hidup dan mati. Chuling Xiu menginginkan dengan ekspresi serius. Murid memiliki kesadaran ini, kata Yang Ke dengan tegas. Kalau begitu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chuling Xiu tersenyum tipis. Tetapi, Sekte Tianxiu tidak dapat menampung mereka. Di mana Anda akan menempatkannya? Anda tidak dapat membawanya ke wilayah iblis, kan? Karena jika kelompok klan iblis kuno ini ditempatkan di Sekte Tianxiu, belum lagi apa yang dipikirkan orang luar. Murid internal Sekte Tianxiu mungkin memiliki konflik dengan klan iblis kuno, dan itu juga akan berdampak pada reputasi Sekte Tianxiu. Orang luar mungkin berpikir bahwa Sekte Tianxiu berkolusi dengan klan iblis. Mendengar pertanyaan Chuling Xiu, Yang Ke tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan serius. Murid tersebut memiliki rencana di mana akan menempatkannya. Oh, katakan pada saya. Saya ingin membawa mereka ke Tanah Suci 9 Surga yang berada di tepi wilayah manusia dan perbatasan dengan wilayah iblis. Jika ditempatkan di sana, seharusnya tidak ada masalah. Yang Ke segera menjelaskan. Tanah Suci 9 Surga? Chang Yan merutkan kening. Apakah Anda akrab dengan tempat itu? Mengapa mereka mengizinkan Anda membawa orang-orang dari klan iblis ke sana? Selanjutnya, saya mendengar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Tanah Suci 9 Surga. Sekarang telah ditempati oleh master hebat dari klan monster. Fei Yu juga berkata dengan sedikit khawatir. Jika Anda pergi ke sana sekarang, meskipun begitu Anda punya kenalan, tidak, Raja Agung klan monster telah mencapai tingkat tertinggi kesucian tingkat ketiga, jadi dia tidak mudah diajak bicara. Yang Ke menggaruk kepalanya dan berbisik sambil mengamati kata-katanya. Sejujurnya dengan paman, murid ini adalah Tuan Suci baru dari Tanah Suci 9 Surga. Keempat paman bela diri itu tertegun sejenak. Semuanya memandang Yang Ke dan bodoh. Bahkan Chuling Xiu tertegun sejenak. Setelah sekian lama, Chang Yan memandang Yang Ke dengan ragu. Keponakanku, apakah Anda bercanda atau Anda serius? Apakah menurut Anda saya bercanda? Yang Ke mengangkat bahu. Tuan Suci baru? Murid Rikimaru bergerak-gerak, seolah dia masih belum bereaksi. Fei Jian mengangguk sambil berpikir dan berkata, ya, saya memang mendengar bahwa Tanah Suci 9 Surga memiliki Tuan Suci yang baru, dan dia belum terlalu tua. Saat dia berbicara, dia melihat Yang Ke dari atas ke bawah, seolah-olah dia ingin melihat sesuatu. Dasar bocah! Fei Yu menggertakkan gigi dan mengutuk. Apalagi yang Anda sembunyikan dari kami? Ceritakan semuanya. Tidak lagi. Yang Ke menciutkan lehernya. Awalnya saya berencana mencari kesempatan untuk memberitahu beberapa paman, tapi tidak pernah ada waktu yang tepat. Jadi, Tuan Agung klan monster, bisakah Anda mengatasinya? Chuling Xiu memandang Yang Ke dan serius, dengan sedikit ekspresi khawatir. Jangan khawatir, Patriark. Saya membuat perjanjian dan penguasa agung klan monster. Tanah Suci 9 Surga hanya untuk mereka jaga untuk jangka waktu tertentu, dan saya akan mengambilnya kembali kali ini. Ya, Anda memang memiliki kekuatan seperti itu di tangan Anda sekarang.
Julingsio melirik Lirong dan orang lain yang berdiri di sana, memperhatikan mereka dengan cermat dan tersenyum sedikit. Meskipun saya tidak memiliki kesan yang baik tentang itu, tapi dari penampilan mereka, mereka benar-benar peduli pada Anda. Apakah itu wanita yang bertarung dengan penyihir tadi? Iya, Shirley membunuh pria pembawa peti mati. Kebencian terhadapnya tidak bisa lagi diselesaikan. Itu bagus. Kelompok iblis ini, Anda bisa mengetahuinya sendiri. Jika bukan Anda yang berdiri di depan saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi seperti ini. Terima kasih, Patriark. Yangke tampak bersyukur. Yangke sangat merasakan kerjasama dan dukungan Julingsio dan pamannya untuknya. Seperti yang dikatakan Julingsio, jika orang yang berdiri di depannya bukanlah dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menyerah. Leluhur, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang dari Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang? Chang Yan sedikit mengernyit, dengan cahaya jahat berkedip di matanya. Jika kita membiarkan mereka pergi, keadaan pasti akan menjadi sangat serius bagi keponakan saya, dan menyebarkan beritanya dengan cepat. Alis Julingsio berkerut, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan tenang, saya membawa kalian berempat ke sini hari ini. Saya hanya mencegat Jenderal Iblis Shirley sebentar, dan sisanya saya tidak melihat apa-apa. Mendengar ini, keempat paman utama dari sekte Tianxia tercengang. Setelah bereaksi, mereka semua memandang Yangke dengan makna yang dalam dan terkekeh. Namun tawa itu menggugah pikiran. Chang Yan menepuk bahu Yangke. Keponakan kecil, jaga diri Anda. Jika terjadi kesalahan di masa depan, kembalilah ke sekte kapan saja. Sekte Tianxia akan selalu menjadi rumah Anda. Saya akan meninggalkan sarang puncak Sishiu untuk Anda. Ingatlah untuk sering kembali. Kata Fei Yu sambil tersenyum. Mungkin kita akan pergi ke Tanah Suci 9 Surga untuk melihat keagungan Tuan Suci. Saya dengar ada beberapa orang suci di sana, semuanya halus dan luar biasa. Kata Rikimaru sambil tersenyum kejam. Fei Jian tetap diam dan hanya mengangguk sedikit pada Yangke. Paman! Yangke menggeliat bibir bawahnya, tidak tahu harus berkata apa, tetapi hatinya terasa hangat. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa mengejar jejak penyihir itu. Dia mungkin terluka parah setelah terkena rantai sihir. Mata Julingsio tiba-tiba menjadi dalam. Melihat ke dalam kehampaan yang jauh, esensi sebenarnya membungkus 4 orang. Sosok mereka bergoyang dan berubah menjadi cahaya pelangi, menghilang dalam sekejap mata. Saudara Chu! Melihat adegan ini, Zhang O terkejut dan mendesis. Dia tidak menyangka bahwa Julingsio akan menampar pantatnya begitu saja dan pergi tanpa ada niat untuk menyelamatkan mereka. Saudara Yang, sepertinya kita telah ditinggalkan. Julingsio dan anak laki-laki ini jelas merupakan sarang ular dan tikus. Menyadari hal ini, semua orang merasa tidak nyaman. Ribuan anggota suku iblis kuno di sekeliling memandang mereka dengan mata penuh semangat. Wajah 5 orang kuat yang telah memasuki alam suci ditutupi dengan pola iblis yang aneh dan liar, dan aura mereka tidak stabil. Yang membuat Zhang O, Zhou Guan, dan yang lainnya mau tidak mau mundur beberapa langkah. Diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka, menelan air liur mereka, memandang Lirong dan yang lainnya dengan ketakutan dan ngeri. Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Lirong bertanya dan lembut. Yangke menyeringai dan tersenyum diam-diam. Tampaknya menyadari niat membunuhnya. Yang O berteriak dan mendesak. Yang mulia Tuan Suci, bukankah Anda perlu membunuh semua orang? Kami tidak bersalah atas apa yang terjadi kali ini. Tetapi kami harus menjaga batas dalam segala hal agar kami dapat bertemu lagi di masa depan. Dan saya menjamin semua yang kami lihat hari ini akan baik-baik saja. Biarkan semuanya dipertaruhkan. Yangke tertawa. Bukankah itu perlu? Saya rasa kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Saat dia berbicara, ekspresinya dingin dan serius, dan satu kata keluar dari mulutnya. Bunuh! Sejak krisis di Tanah Suci 9 Surga dimulai, kelompok orang ini telah menentangnya dengan segala cara, dan sekarang mereka mencoba mengacaukan yang benar dan yang salah. Jika orang-orang seperti itu tetap tinggal, mereka pasti akan menjadi bencana di masa depan.
dan Yang Ke bukanlah orang yang murah hati. Sebaliknya, pada waktu-waktu tertentu dia akan membalas orang lain. Dengan karakternya, bagaimana dia bisa membiarkan Zhang Ao dan Cao Guan terus hidup? Begitu Yang Ke memberi perintah, ribuan orang suku iblis kuno berteriak kegirangan, mengambil semua jenis harta rahasia yang aneh dan tampak tua, dan bergegas menuju orang-orang di Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang seperti darah ayam. Bagaimanapun, klan iblis kuno telah disegel terlalu lama. Mereka adalah elit klan iblis, haus darah, kejam, jahat. Kekerasan yang tersembunyi di dalam tulang mereka telah ditekan selama ribuan tahun dan tidak dapat dilepaskan. Dan sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk meringankannya. Jadi semua orang menggunakan kekuatan terbesar mereka dalam sekejap. Dan dalam sekejap seperti tsunami, mereka menyapu orang-orang di Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang. Dan menyapu mereka hingga berkeping-keping. 4 orang suci dari 2 kekuatan ini juga menjadi sasaran Han Fei dan lainnya. Han Fei dan Huamo yang telah dipromosikan ke kesucian tingkat kedua sangat membutuhkan pertempuran berdarah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keadaan saat ini. Jadi mereka secara alami tidak kenal ampun dalam serangan mereka. Meskipun Zhang Ao memiliki tingkat kultivasi untuk mencapai tingkat kesucian kedua, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan iblis kuno yang telah menggunakan transformasi iblis. Sehingga darah berceceran dan jeritan bergema di seluruh dunia. Pegunungan putih yang tertutup salju diwarnai merah darah yang sangat mempesona. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Sebelum mereka mati, semua orang sepertinya telah melihat pemandangan yang mengerikan dan mata mereka terbuka lebar. Keganasan klan iblis kuno tidak hanya menakuti musuh, tetapi bahkan Wuji, yang berdiri dan menonton kelopak matanya bergerak-gerak. Mereka bertarung tanpa rasa kemanusiaan sama sekali. Bahkan jika mereka membunuh lawannya, mereka akan mencabik-cabiknya. Selama pertempuran sengit, anggota suku iblis kuno itu tanpa sadar menjilat sudut mulut mereka, menatap lawan mereka dengan ekspresi garang, seolah-olah mereka sedang menikmati pembantaian. Bahkan Guan yang biasanya terlihat lembut, tampaknya telah berubah menjadi orang lain selama pertempuran. Tubuh halusnya memancarkan roh jahat yang membumbung tinggi, dan wajah cantiknya yang garang, dikombinasikan dengan pola sihir yang menutupi tubuhnya. Dia sering terlihat seperti orang yang berbeda. Mendekati musuh sudah menyebabkan lawan kehilangan semangat juangnya. Jangan tinggalkan ayam atau anjing. Li Rong memberi perintah samar, melambaikan tangannya dan beberapa sinar cahaya melonjak ke langit. Cahaya darah menyerbu kerumunan seperti kuda, menyebabkan bau darah membumbung ke langit istana jiwa. Semuanya ditutupi oleh cahaya darah. Terselubung, mengambang, dan berjuang di dalam darah tidak mungkin untuk menghilangkannya, membuat lolongan menyedihkan seperti hantu, dan banyak dari mereka mati dalam sekejap. Saat tubuh halusnya bergoyang, dia telah menyerang Zhang Ao. Bibir Wuji kering, dan tubuhnya gemetar saat dia melihat pemandangan di depannya yang seperti api penyucian sura. Sangat ketakutan. Klan iblis kuno itu seperti serigala dan harimau, dengan senyuman yang kejam dan gila. Mereka bergerak melintasi lautan darah di tengah kerumunan, membunuh musuh satu persatu. Terlihat sangat bersemangat. Mereka sepertinya sangat menyukai pembunuhan semacam ini. Mereka tidak memiliki belas kasihan apapun, dan mereka hanya menikmati pembunuhan itu sepuasnya. Wuji akhirnya menyadari teror kelompok orang ini, dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dibandingkan dengan iblis, kelompok orang di depan mereka adalah iblis yang sebenarnya. Kegilaan dan kekerasan yang ada di hadapannya, bahkan secara tidak langsung mempengaruhi pikirannya, membuat darahnya mendidih. Lambat laun, matanya menjadi merah, tangan dan kakinya berhenti gemetar, dan jauh di lubuk hatinya muncul keinginan untuk dibaptis dengan darah, sehingga dia berharap dia bisa bergegas dan bertarung secara langsung. Pemimpin Sekte Wu. Tiba-tiba teriakan rendah Yang Ke terdengar di telinganya. Ketika suara itu mencapai telinganya, tubuh Wuji bergetar. Mata merahnya tiba-tiba kembali jernih, dan hasrat haus darah jauh di dalam hatinya tiba-tiba menjadi tenang.
Setelah sadar kembali, Wuji berkeringat dingin. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan menjaga kemurnian platform spiritual. Takut dia akan dipengaruhi oleh klan iblis kuno lagi. Terima kasih Tuan Suci. Wuji mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Semakin mengagumi Yang Ke di dalam hatinya. Bagaimanapun tingkat kultivasi pemuda ini satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Tetapi dia dapat tinggal di sini dengan damai, tanpa terpengaruh sama sekali. Dia jelas jauh lebih baik daripada dirinya sendiri dalam hal tingkat kultivasi mental. Setelah menyadari hal ini, Wuji merasa ngeri. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.